Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ke komposisi 3 fungsi. Kalau sebelumnya kita mempelajari komposisi fungsi yaitu 2 kali langkah proses suatu fungsi atau memasukkan satu fungsi ke fungsi yang lain. Sekarang ada 3 proses di sini. Jadi coba perhatikan gambar. Jadi konsepnya dari fungsi komposisi yang pertama. Ini misal ada himpunan A, sini ada X. Lalu ada himpunan B, itu adalah Fx. Nah, X ini memetakan ke Fx ya. Ini fungsi F. Lalu ada lagi seperti biasa. Ini adalah himpunan C. Himpunan C adalah G, di dalamnya ada Fx. Jadi ini dilanjutkan ya. Ini yang seperti biasa itu fungsi G. Nah, untuk komposisi 3 fungsi ada satu lagi. Satu lagi ini adalah H. Ada H, di dalamnya ada G, Fx. Ya, ini tidak muat jadi ibu keluarkan D. Jadi dia setelah dari sini dia dilanjutkan ke sini. Ini adalah fungsi H. Nah, kita akan mempelajari langsung dari X langsung ketemu ke fungsi yang terakhir. Ini adalah namanya H bundaran G bundaran F. Jadi pertama F dulu, dilanjutkan ke G, dilanjutkan ke H. Maka ini adalah H bundaran G bundaran F. Nah, itu kalau dari gambar. Nah, penjelasan tentang materi ini bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Jadi sambil disimak video ini. Nah, jadi bisa kita definisikan ya. Jadi ada bentuk umumnya. Bentuk umum, jadi dari gambaran ini adalah untuk F bundaran G bundaran H X. Jadi artinya F bundaran, di dalamnya ada G bundaran H X. Sedangkan untuk H bundaran G bundaran Fx, artinya di dalam H ada fungsi G bundaran Fx. Jadi kita memiliki 2 bentuk umum. Oke, lanjut. Ibu akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal pun ada di bahan ajar yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Contohnya adalah diketahui fungsi Fx adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 5. Lalu ada fungsi Gx. Gx-nya diketahui 2X dikurang 5. Kemudian ada Hx, jadi ada 3 fungsi ya. Dan Hx-nya itu adalah 4X. Tentukan. Nah, ini Ibu akan tambahkan menjadi 2. Beda dengan bahan ajar yang cuma 1 saja. Di sini kita akan menentukan F bundaran G bundaran Hx. Lalu yang kedua, H bundaran G bundaran Fx. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama. Penyelesaian. Jadi untuk menentukan F bundaran G
bundaran HX, artinya di dalam F itu kita masukkan G bundaran HX, maka langkah pertama kita cari dulu yang dalam tanda kurung yang ini. Jadi kita tentukan dulu G bundaran HX. Jadi itu dulu, G bundaran HX. Konsep ini sama seperti konsep sebelumnya, berarti di dalam G ada HX. Sekarang berarti kita cari dulu GX. Oh, GX apa? GX adalah ini. Oke, berarti GX sama dengan 2X dikurang 5. Ketika ditanya G HX, berarti X kita ganti HX. Berarti 2 dikali HX dikurang 5. HX kita gantikan. Apa HX? Oh, HX di soal adalah 4X. Maka ini adalah 2 dikali, ya ini kita ganti ya. Kita ganti dengan, karena ini tadi X-nya, kita ganti dengan 4X dikurang 5. 2 kali 4X 8X dikurang 5. Udah. Ini adalah G bundaran HX. Setelah dapat G bundaran HX, maka G bundaran HX ini kita masukkan ke dalam Fx. Ya. Ini kita kembali ke sini ke soal. Ya. Jadi F bundaran G bundaran HX sama dengan di dalam F ada G bundaran HX. Nah, sekarang kita tulis dulu Fx. Fx adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 5. Ya, nih. Oke, kita geser. Artinya apa? Artinya kalau F G bundaran HX, artinya setiap X akan kita ganti dengan G bundaran HX. Nah, jadi X di sini, X yang ini akan kita ganti dengan G bundaran HX. Maka ini adalah G bundaran HX pangkat 2, pangkat 2-nya dari soal ya. Pangkat 2 dikurang 3-nya dari soal, X-nya kita ganti dengan G bundaran HX ditambah 5. Jadi perhatikan, ini tadi X ganti G bundaran HX, ini jadi X ganti juga dengan G bundaran HX. Sudah, G bundaran HX apa? Oh, ini tadi G bundaran HX. G bundaran HX kan ini. Tinggal diganti, berarti diganti dengan 8X dikurang 5. Sama dengan 8X kurang 5 kuadrat dikurang 3 dikali 8X dikurang 5 ditambah 5. Kuadratkan. Berarti ini adalah 8X dikurang 5 dikali 8X dikurang 5. Ini bisa dikalikan 3 kali negatif 3 kali 8X negatif 24X. Lalu negatif 3 kali negatif 5 plus 15 plus 5 tetap. Sudah, ini kita kuadratkan. 8X kali 8X 64X pangkat 2. Lalu 8X dikali negatif 5 negatif 40X. Lalu negatif 5 kali 8X negatif 40X. Lalu negatif 5 dikali negatif 5 adalah plus 25. Tulis lagi negatif 24X. Yang ini bisa dijumlahkan jadi 20. Sama dengan 64X tidak ada temannya, ditulis saja. Negatif 40, negatif 40, negatif 80. Dikurang lagi negatif 24, berarti negatif
104X. Lalu yang ini negatif plus 25 ditambah 20 plus 45. Inilah F bundaran G bundaran H X yang sama seperti bahan ajar yang telah Ibu unggah. Nah, untuk nomor 2 ini agak berbeda ya. Yang nomor 2 kita cari adalah H bundaran G bundaran Fx. Artinya di dalam H ada G bundaran Fx. Nah, kerjakan dulu yang dalam tanda kurung. Berarti kita cari dulu G bundaran Fx. Cari G bundaran Fx sama dengan di dalam G ada Fx. Gx tadi apa? Di soal Gx adalah Gx sama dengan 2x dikurang 5. Nah, ketika kita mencari Gfx, maka x ini kita ganti Fx sama dengan 2 dikali Fx ya, kurang 5. Jadi x ini ganti dengan Fx. Fx apa? Oh, Fx tadi adalah x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 kurang 5. Kurang 5 memang dari soal ya. Maka kita kalikan 2 kali x kuadrat 2x kuadrat. Lalu 2 dikali negatif 3x, negatif 6x. Lalu 2 dikali 5, berarti plus 10, negatif 5, tetap. Oke, tulis lagi 2x kuadrat tidak ada temannya tetap, dikurang 6x. Yang ini bisa plus 10 kurang 5. 10 dikurang 5, berarti plus 5. Ini adalah G bundaran Fx. Sudah, kita kembalikan pertanyaan awal. Yang ditanya adalah H bundaran G bundaran Fx. Itu adalah di dalam H ada G bundaran Fx. Nah, kita ingat kembali Hx. Hx di soal awal tadi adalah 4x. Kalau H di dalamnya ada G bundaran Fx, artinya X ini kita ganti G bundaran Fx. Nah, berarti kalau 4x berarti 4 buka kurung G bundaran Fx kita kalikan. Ya. Jadi X ini diganti 1 paket G bundaran Fx. G bundaran Fx apa? Sudah kita cari ini. Ini yang sepanjang ini kita letakkan, berarti sama dengan 4 dikali 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Kita kalikan sesuai dengan yang di sini. 4 kali x kuadrat 4x kuadrat 4 kali 2x kuadrat berarti 8x kuadrat. Ini apa yang terjadi? Kita undo dulu ya. Jadi kita hapus. Oke, balik lagi. Berarti ini 4 kali 2x kuadrat 8x kuadrat. Lalu 4 dikali negatif 6x negatif 24x. Lalu 4 dikali 5 plus 20. Hasilnya adalah 8x kuadrat dikulang 24x tambah 20. Sama saja ya, gak perlu lagi. Ya cukup sekali saja. Ini adalah H bundaran G bundaran Fx. Ya. Jadi
cukup mudah. Jadi langkah pertama adalah mengerjakan yang di dalam tanda kurung dulu. Cari dulu, baru dimasukkan ke fungsi pertama. Demikian, silahkan dikerjakan tugas yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.